Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sendiri adalah Maulia Reza Suwandi Ismandi. Saya Dewi Sofia Hafsoh. Saya Nilo Sanita Febrianti. Perkenalkan, nama saya Savana Fadila. Saya Fadli Taufan Ainuraka. Oke, dalam kehidupan ini diperlukan inovasi atau perubahan agar kehidupan berjalan secara dinamis dan tidak stagnan. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan apa yang sudah ada atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu design thinking. Design thinking merupakan proses berpikir dari melihat suatu fenomena di lingkungan sekitar untuk menghasilkan suatu produk yang memberikan sebuah solusi. Fokus metode ini adalah kepada penggunanya. Design thinking dilakukan dengan membingkai ulang masalah yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam sesi brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan ide, prototipe, dan pengujiannya. Design thinking dilakukan oleh mereka yang ingin. Tahap pertama dari design thinking adalah empathize atau empati. Apa itu empati? Empati adalah suatu bentuk pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita. Apa sebenarnya yang ingin diinginkan oleh mereka? Hal ini dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan para pengguna, dan melakukan wawancara atau mencoba bertindak seolah menjadi mereka, agar permasalahan customer yang ingin diselesaikan dapat berjalan dengan lancar, tepat guna, dan tepat sasaran. Ketika sudah mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, terdapat 3 proses untuk berempati. Yang pertama, observe atau mengamati, yaitu melihat pengguna dan perilaku mereka dalam konteks kehidupan mereka. Yang kedua, engage atau terlibat langsung dengan cara berinteraksi dan mewawancarai pengguna melalui pertemuan terjadwal maupun pertemuan pendek atau mendadak. Dan yang ketiga adalah immerse atau membenamkan diri, yaitu berusaha berada di posisi mereka yang sedang menghadapi masalah. Kemudian, mengapa kita harus berempati? Alasan yang pertama adalah untuk melihat apa yang dilakukan orang lain dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, dapat memberi petunjuk tentang apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Kemudian, membantu kita belajar tentang apa yang mereka butuhkan. Dengan menonton mereka, kita dapat menangkap fisik manifestasi dari pengalaman mereka melalui apa yang mereka lakukan dan katakan. Ini akan memungkinkan kita untuk menafsirkan makna yang tidak terwujud dari mereka, sehingga memberi pengalaman untuk mengungkap wawasan. Wawasan inilah yang akan membawa kita kepada solusi inovatif. Dan yang terakhir, bahwa solusi terbaik keluar dari wawasan terbaik di dalam kehidupan manusia. Perlu kita ketahui bahwa banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. Yang paling utama dalam kesejahteraan masyarakat terletak pada bidang ekonomi. Saat ini banyak negara sedang menghadapi wabah virus corona, di mana virus ini telah menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Yang membuat resah adalah proses penurunannya yang begitu cepat, gejalanya yang tidak selalu terlihat dari mereka yang terinfeksi virus tersebut. Akibat dari kejadian ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah demi meminimalisir penyebaran virus corona. Pandemi ini menyebabkan perekonomian negara tidak berjalan dengan baik. Beberapa orang bahkan sudah melakukan panic buying yang menyebabkan kelangkaan beberapa produk makanan. Mereka yang menyetok makanan di rumah cenderung membeli bahan makanan yang tidak cepat busuk, diantaranya adalah telur dan mie instan. Karena banyak yang tidak berani keluar rumah, banyak kebutuhan makanan seperti sayur, bahkan buah tidak dapat dibeli. Kesehatan dan gizi masyarakat pun menurun, di mana ini juga akan beresiko untuk terinfeksi jika daya tahan tubuh masyarakat Indonesia tidak terjaga. Berikut adalah video terkait fenomena tersebut.
Menyusul pengumuman terpaparnya 2 warga Depok yang dirawat di Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso, warga langsung menyerbu pusat perbelanjaan dan pasar swalayan di Jakarta untuk membeli berbagai kebutuhan pokok lantaran khawatir akan terjadi kelangkaan. Ya, sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendi mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik serta tidak perlu berbelanja berlebihan. Di pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading dan Sunter, Jakarta Utara, warga datang untuk memborong bahan kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan. Sejumlah rak sayur mayur tampak kosong akibat diserbu pembeli. Lorong-lorong toko swalayan penuh sesak, terutama di jalur antrian menuju loket meja kasir untuk pembayaran. Mereka mengaku panik dan takut bila nantinya kebutuhan bahan pokok di pasaran akan menjadi langka. Pasti panik lah, pasti panik. Terus ya udah langkah yang harus saya lakukan ya udah belanja aja dulu, kan kita nggak pernah tahu nih. Sekarang mungkin 2, besok itu aja sih. Nggak kebagian beras aja, jadi saya coba simpen beras aja deh. Gitu. Untuk stok aja deh Pak. Kondisi serupa juga terjadi di pasar swalayan di kawasan Jakarta Timur Senin petang. Antrian panjang tak terelakkan dengan barisan troli berisi belanjaan warga yang mengarah ke meja kasir. Masyarakat umumnya mengincar bahan makanan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan telur. Sementara itu terkait kondisi ini, Menko PMK Muhadjir Effendi mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik dan tidak perlu berbelanja berlebihan untuk dijadikan stok. Saya minta untuk tenang, tidak akan ada yang terlalu, jangan dipergawat lah situasi ini. Semuanya supaya berjalan seperti biasa, normal-normal sama termasuk belanja jangan berlebih-lebihan. Jadi tidak diperlukan ya untuk menimbun barang? Enggak, saya kira enggak perlu lah. Lebih jauh, Muhadjir mengatakan dalam kondisi seperti ini diperlukan ketenangan dan sikap berhati-hati. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta. Tak semua pekerja bisa mengikuti seruan bekerja dari rumah. Sejumlah pedagang kebutuhan pangan di ibu kota Jakarta memilih tetap berjualan. Alasannya, pertama membuat dapur tetap mengepul. Tak hanya itu, mereka memikirkan kebutuhan pangan warga. Risiko tertular virus corona pun lebih tinggi. Meski demikian, para pedagang lebih berhati-hati dengan membatasi waktu berjualan dan jarak dengan pembeli. Cuman kita diimbangi waktu aja. Jadi waktu terbatas. Enggak batas ini, cuman kitanya kan yang pertama mungkin konsumen nggak ada juga ya kalau siang itu. Biasa kan siang kita batasin paling jam 10. Sebelum dohor udah kita nutup. Kalau nggak jualan di rumah ntar konsumen juga kasihan. Semua ya mikirin orang banyak juga sebetulnya. Ya sebetulnya kalau orang udah denger berita tuh begini ngeri juga, takut di rumah takut keluar. Iya maunya di rumah, tapi di rumah terus ntar kita sendiri juga butuh makan, butuh duit. Pelaku jasa layanan pengiriman barang berpendapat serupa. Apalagi jemput dan antar barang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan warga yang work from home. Peran kurir sebagai perantara juga memutar roda ekonomi saat mobilitas warga terbatas. Meski tak dapat ditampik, kekhawatiran kadang menghantui. Alasannya kita juga ngebantu juga sih sebenarnya, alasannya buat konsumen tetap di rumah, kita antar paketnya biar tetap mereka di rumah juga gitu. Untuk kekhawatiran kita dan rekan-rekan ada Kak, banyak banget malah. Takut terkena juga, tapi kita tetap stay di jalanan buat biar konsumen betah di rumah juga gitu. Sebenarnya ada sih kalau kekhawatiran, cuma ya kita kan di kerja juga udah ada arahan dan safety-nya. Saya milih kerja aja sih gitu, karena kalau kita di rumahnya kita kan nggak bisa dapat uang ya, apalagi kalau kita gojek kan tahu sendiri, kita di rumah keluarga kan butuh uang gitu kan, tapi kita nggak usah khawatir, pasti kalau kita udah mencegah dengan masker, cuci tangan, insya Allah pasti kita ada jalan kok. Semua bergerak melawan corona. Jadi, bagi Anda yang dapat bekerja dari rumah, tetap patuhi jaga jarak fisik agar rantai penularan COVID-19 segera terputus.
Sekarang pertama urusan impor. Tolong ini betul-betul dilihat yang berhubungan dengan kebijakan policy impor. Jangan lagi ada yang menghambat di situ. Karena nanti menyangkut bahan baku industri, hati-hati ini. Dan kita tahu industri yang ada di Tiongkok sudah berhenti. Padahal suplai bahan baku kita yang banyak dari sana. Sudah di sana sulit, masuk ke sini persulit. Hati-hati policy kebijakan yang berkaitan dengan ini. Itulah yang terjadi pada negara kita saat ini, di mana dari kejadian tersebut diperlukan produk yang efektif, efisien, dan tahan lama, yang juga mampu menjaga imun masyarakat tetap baik. Sekian itu presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.